Harga emas hari ini sudah mencapai 2,57 juta rupiah per gram. Bayangkan, 6 bulan lagi, angka ini bisa meledak sampai 3 juta, bahkan 4 juta per gram. Kamu pikir ini cuma teori kosong? Data terbaru per 8 Januari 2026 menunjukkan emas naik hampir 70% sepanjang tahun 2025 kemarin. Goldman Sachs, Bank Dunia, hingga ratusan analis keuangan global kompak memprediksi emas bakal terus terbang di 2026. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu yakin? Apa yang sedang terjadi di dunia sekarang sampai semua orang lari ke emas? Dan yang paling penting, apakah kamu sudah siap atau malah akan ketinggalan kereta? Hari ini kita bakal bongkar habis 5 faktor besar yang bikin harga emas diprediksi tembus level gila di 6 bulan ke depan. Ini bukan ramalan dukun, ini data keras dari institusi keuangan terbesar dunia, kejadian nyata yang sedang berlangsung, dan angka yang tidak bisa dibantah. Di akhir video ini, kamu bakal tahu persis kenapa emas bukan sekadar logam kuning biasa, tapi bisa jadi penyelamat keuanganmu di tengah badai krisis yang mengintai. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu sudah klik subscribe channel Asupan Otak supaya tidak ketinggalan update finansial penting lainnya. Kita mulai sekarang. Bagian 1. Harga emas hari ini. Posisi terkini Januari 2026. Per 8 Januari 2026, harga emas antam di Indonesia berada di level 2,57 juta rupiah per gram. Kalau kamu beli di Pegadaian, harganya bahkan sudah tembus 2,84 juta rupiah per gram. Angka ini naik Rp39.000 dalam sehari. Kenaikannya tidak main-main. Coba bandingkan dengan awal 2025 kemarin, ketika harga emas masih di kisaran 1,5 juta rupiah per gram. Dalam waktu 1 tahun, emas naik hampir 1 juta rupiah per gram. Itu artinya siapapun yang beli emas di awal 2025, sekarang sudah untung lebih dari 60%. Ini bukan kejadian biasa. Kenaikan sebesar ini terakhir kali terjadi saat krisis keuangan global 2008 dan pandemi 2020. Sekarang pola yang sama terulang lagi. Bedanya, kali ini sinyal kenaikannya lebih kuat. Data dari Logam Mulia dan Pegadaian menunjukkan lonjakan permintaan emas batangan meningkat drastis sejak Desember 2025. Masyarakat mulai sadar bahwa menyimpan uang di bank dengan bunga rendah sama saja dengan menunggu nilai uang mereka terkikis inflasi. Makanya mereka beralih ke emas. Tapi yang lebih menarik adalah ini, harga buyback atau harga jual kembali emas antam hari ini ada di level 2,43 juta rupiah per gram. Artinya kalau kamu beli emas sekarang dan butuh uang mendadak, kamu masih bisa jual dengan selisih yang tidak terlalu besar. Spread antara harga beli dan harga jual kembali hanya sekitar Rp140.000 per gram. Ini masih wajar untuk investasi jangka pendek. Tapi kalau kamu tahan lebih lama, peluang untungnya jauh lebih besar. Sekarang pertanyaannya, kenapa harga emas bisa naik secepat ini? Apakah ini puncaknya atau masih ada ruang naik lebih tinggi lagi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu lihat faktor-faktor besar yang menggerakkan harga emas global. Dan percayalah, semua faktor ini masih aktif bahkan semakin kuat di 2026. Bagian 2. Faktor pertama, ketidakpastian geopolitik global. Kalau kamu buka berita internasional hari ini, yang kamu lihat apa? Konflik Venezuela dengan Amerika Serikat yang memanas. Presiden Trump bahkan mengancam tindakan militer kalau Venezuela tidak kooperatif. Di sisi lain, ketegangan China dan Jepang juga meningkat setelah Beijing memberlakukan kontrol ekspor produk militer. Belum lagi isu Greenland yang tiba-tiba jadi pembicaraan hangat karena Trump menyebut tidak menutup kemungkinan aksi militer di sana. Ini semua terjadi di awal Januari 2026. Belum sampai ke pertengahan tahun, sudah ada 3 titik panas geopolitik yang mengancam stabilitas global. Dan sejarah membuktikan satu hal, setiap kali dunia goyang karena konflik politik atau ancaman perang, emas langsung jadi pelarian utama. Kenapa? Karena emas itu netral. Dia tidak punya bendera, tidak terikat kebijakan satu negara, dan tidak bisa dibekukan oleh sanksi ekonomi manapun. Lihat saja yang terjadi pada emas sejak konflik Rusia-Ukraina 2022. Harga emas melonjak tajam karena semua orang takut ekonomi global bakal kacau. Lalu ketika ketegangan Timur Tengah memanas di 2023, emas naik lagi. Sekarang pola yang sama terulang. Bedanya, kali ini ada lebih banyak titik konflik sekaligus.
Bukan cuma satu atau dua negara, tapi melibatkan Amerika Serikat, China, Venezuela, dan kawasan strategis lainnya. Bank sentral di seluruh dunia tahu ini, makanya mereka diam-diam nambah cadangan emas. Data dari World Gold Council menunjukkan bank sentral global membeli emas dengan rata-rata 70 ton per bulan sepanjang 2025. Angka ini 4 kali lipat lebih tinggi dibanding periode sebelum 2022. Kenapa mereka borong emas? Karena mereka sadar sistem keuangan global penuh ketidakpastian. Mata uang bisa anjlok, sanksi ekonomi bisa diterapkan kapan saja, tapi emas tetap punya nilai dimanapun. Dan ini bukan sekadar analisis. Goldman Sachs dalam laporannya menyebut bahwa ketidakpastian geopolitik adalah salah satu pendorong utama kenaikan harga emas ke level 2,9 juta rupiah hingga 3,2 juta rupiah per gram di pertengahan 2026. Mereka bahkan memperkirakan jika konflik semakin meluas, harga bisa tembus 3,5 juta rupiah per gram sebelum akhir tahun. Jadi kalau kamu pikir dunia sekarang lebih aman dibanding tahun lalu, coba buka lagi berita internasional. Ketegangan geopolitik bukan cuma masih ada, tapi semakin banyak dan semakin kompleks. Selama kondisi ini berlanjut, emas bakal terus bersinar sebagai aset paling aman. Bagian 3, faktor kedua, kebijakan suku bunga The Fed. Sekarang kita bicara soal kebijakan moneter Amerika Serikat. Kenapa ini penting? Karena apapun yang dilakukan The Fed punya dampak langsung ke harga emas global. Ketika suku bunga turun, emas naik. Ketika suku bunga naik, emas turun. Pola ini sudah berlangsung puluhan tahun dan tidak pernah meleset. Per awal 2026, The Fed memberi sinyal jelas bahwa mereka akan memangkas suku bunga 2 kali sepanjang tahun ini. Anggota FOMC Neil Kashkari bahkan menyatakan kalau tingkat pengangguran naik, pemotongan suku bunga bakal dipercepat. Pasar keuangan langsung bereaksi. Harga emas yang sempat turun di akhir Desember 2025 langsung rebound naik lagi begitu sinyal ini keluar. Analoginya begini, suku bunga itu seperti harga sewa uang. Kalau sewa mahal, orang lebih suka simpan uang di bank atau beli obligasi karena bunganya besar. Tapi begitu suku bunga turun, bunga bank jadi kecil, obligasi tidak menarik lagi, dan orang mulai cari aset lain yang bisa jaga nilai. Di titik itulah emas bersinar. Lihat apa yang terjadi tahun 2025 kemarin. Begitu The Fed kasih sinyal pemotongan suku bunga, harga emas langsung terbang hampir 70% sepanjang tahun. Bahkan ekspektasi saja sudah cukup untuk menggerakkan pasar sebelum keputusan resmi diumumkan. Sekarang di 2026, ekspektasi itu lebih kuat lagi. Goldman Sachs memproyeksikan harga emas bisa mencapai 2,74 juta rupiah hingga 2,9 juta rupiah per gram di kuartal pertama 2026 dengan asumsi The Fed memang memangkas suku bunga seperti yang dijanjikan. Tapi, ada satu hal yang sering orang lupakan. Pemotongan suku bunga tidak otomatis bikin semua biaya pinjaman turun. Suku bunga jangka panjang bisa tetap tinggi karena faktor risiko dan inflasi. Ketidakpastian inilah yang justru memperkuat posisi emas. Investor lebih nyaman pegang sesuatu yang jelas bentuknya, terbatas jumlahnya, dan diakui nilainya di seluruh dunia. Jadi, kalau kamu lihat berita The Fed mulai turunkan suku bunga, jangan tunggu keputusan final baru bergerak. Pasar emas sering naik lebih dulu karena ekspektasi. Kalau kamu tunggu sampai suku bunga benar-benar turun, harganya sudah tinggi duluan. Makanya strategi terbaik adalah masuk bertahap sebelum momen itu tiba. Kamu cicil beli emas sedikit demi sedikit supaya dapat harga rata-rata yang bagus. Intinya, kebijakan suku bunga The Fed adalah salah satu faktor paling kuat yang menentukan arah harga emas. Selama ada ekspektasi pemotongan bunga, emas akan tetap jadi pilihan utama, karena di saat dolar melemah, emas berdiri sebagai pelindung nilai yang paling dipercaya. Bagian 4, faktor ketiga, pembelian masif bank sentral. Sekarang, kita masuk ke pemain besar di balik layar yang jarang orang sadari, bank sentral. Mereka adalah mesin raksasa yang diam-diam mengubah peta kekayaan dunia. Mereka tidak pamer, tidak teriak di media, tapi pelan-pelan menambah cadangan emas secara konsisten. Motifnya sederhana dan kuat. Emas itu netral, tidak bergantung pada satu negara, tidak bisa dicetak sembarangan, dan diakui nilainya lintas batas. Data terbaru per Januari 2026 menunjukkan Bank Sentral Cina memperpanjang rangkaian pembelian emasnya hingga 14 bulan berturut-turut pada Desember 2025. Ini bukan kejadian sekali dua kali.
Ini pola yang konsisten. Mereka nambah emas bulan demi bulan tanpa henti. Cina bukan satu-satunya. Bank sentral dari negara berkembang seperti India, Turki, dan Brazil juga ikut menambah cadangan emas mereka. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka mau kurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Sejak Rusia kena sanksi ekonomi tahun 2022 dan asetnya dibekukan, banyak negara jadi sadar bahwa menyimpan cadangan dalam bentuk mata uang asing itu berisiko. Mata uang bisa diblokir, bisa disanksi, tapi emas tidak bisa. Makanya, mereka diversifikasi cadangan devisa dengan nambah emas. Dan yang paling penting, pembelian bank sentral ini menciptakan lantai permintaan yang kuat. Harga emas boleh naik turun setiap hari karena sentimen pasar, tapi tren dasarnya ditopang oleh pembeli yang tidak gampang berubah pikiran. Bank sentral bukan spekulan yang beli hari ini, jual besok. Mereka beli untuk jangka panjang, puluhan tahun. Analoginya kayak pondasi bangunan. Investor retail adalah penghuninya yang ramai, dinamis, kadang keluar masuk. Bank sentral itu kontraktornya yang memperkuat struktur, menambah tiang, dan memastikan gedung berdiri walau angin kencang. Ketika kontraktor terus menambah beton, bobot bangunan jadi lebih stabil. Ini yang bikin harga emas cenderung punya tren naik yang panjang. Bukan karena euforia sesaat, tapi karena ada pembeli sistemik di belakang layar. Goldman Sachs memperkirakan pembelian emas oleh bank sentral akan tetap solid di 2026 dengan rata-rata 70 ton per bulan. Mereka menilai faktor geopolitik pasca pembekuan cadangan Rusia pada 2022, rendahnya porsi cadangan emas negara berkembang seperti Cina, serta tingginya minat bank sentral terhadap emas menjadi pendorong utama. Goldman bahkan menyebut pembelian bank sentral bisa berkontribusi sekitar 14 hingga 20% terhadap kenaikan harga emas di 2026. Dampaknya ke harga bukan cuma soal jumlah ton yang dibeli, tapi soal psikologi pasar. Ketika bank sentral dikenal sebagai pembeli bersih, pelaku pasar lain jarang berani jual agresif tanpa perhitungan. Mereka tahu ada tangan kuat yang siap menyerap penurunan. Di sisi lain, produsen emas juga menyesuaikan suplai. Biaya tambang naik, regulasi lingkungan makin ketat, dan penemuan cadangan baru tidak berlimpah. Jadi di satu sisi permintaan terjaga, di sisi lain suplai tidak gampang meledak. Ketemu di tengah, harga cenderung dipertahankan tinggi. Jadi kalau kamu mau ikut tren besar, lihat apa yang dilakukan bank sentral. Mereka adalah pemain paling sabar dan paling tahu arah jangka panjang. Kalau mereka terus borong emas, itu pertanda tren jangka panjang masih hidup dan kuat. Oke, sebelum kita lanjut ke faktor keempat dan kelima, saya mau ngingetin lagi. Kalau kalian merasa informasi ini berguna dan bisa membantu keputusan finansial kalian, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update berikutnya. Channel Asupan Otak selalu kasih konten yang padat data, langsung ke inti, dan bisa langsung kamu aplikasikan. Oke, kita lanjut. Bagian 5, faktor keempat, rekor kenaikan emas 2025 dan proyeksi 2026. Sekarang kita bicara fakta keras. Sepanjang tahun 2025, emas mencatat kenaikan hampir 70%. Dari awal tahun di level 1,5 juta rupiah per gram, sekarang sudah di 2,57 juta rupiah per gram. Lonjakan sebesar ini bukan sekedar angka di grafik, ini tanda jelas bahwa emas sedang jadi pusat perhatian dunia. Faktor pendorongnya berlapis, ketidakpastian geopolitik, kebijakan suku bunga The Fed yang mulai longgar, pembelian masif dari bank sentral, sampai keresahan investor terhadap inflasi, semua berkumpul jadi satu menciptakan dorongan struktural yang membuat harga emas terus merangkak naik. Bayangkan, kalau di awal 2025 harga emas masih di level yang dianggap normal, lalu pelan-pelan naik dan di akhir tahun sudah tembus ke titik yang belum pernah dicapai sebelumnya. Buat investor retail, tren arahnya cuma ke atas. Buat bank sentral, ini jadi validasi bahwa strategi menimbun emas memang tepat. Dan buat masyarakat biasa, ini jadi alarm bahwa emas bukan lagi sekedar perhiasan, tapi aset yang bisa jadi benteng di tengah krisis. Sekarang kita masuk ke proyeksi 2026. Banyak analis melihat tren ini belum selesai. Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, harga emas diperkirakan bisa terus naik di 2026. Goldman Sachs memproyeksikan harga emas bisa mencapai 2,74 juta rupiah hingga 2,9 juta rupiah per gram di kuartal pertama 2026. Bank HSBC bahkan lebih optimis dengan target 3,2 juta rupiah per gram pada pertengahan tahun.
Sementara ada proyeksi dari analis Do Financial Futures yang menyebut harga bisa mencapai 3,5 juta rupiah per gram jika faktor geopolitik terus memanas. Angka-angka ini bukan sekedar spekulasi, ini hasil dari kalkulasi permintaan yang terus meningkat, suplai yang terbatas, dan arah kebijakan moneter yang cenderung mendukung kenaikan. Bahkan survei dari Goldman Sachs terhadap lebih dari 900 klien institusional menunjukkan 71% dari mereka memperkirakan harga emas akan tembus level 3,2 juta rupiah hingga 3,8 juta rupiah per gram pada akhir 2026. Masalahnya, kenaikan sebesar ini juga bikin dilema. Buat yang sudah pegang emas tentu senyum lebar, tapi buat yang belum masuk muncul rasa takut ketinggalan. Apakah masih layak beli di harga tinggi? Apakah tren akan berlanjut? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, karena pasar emas memang sering bikin orang ragu. Tapi alasan dibalik kenaikan 2025 jelas menunjukkan bahwa tren ini bukan sekedar euforia sesaat. Ada fondasi kuat yang menopang dari bank sentral sampai investor global. Analoginya, emas di 2025 itu kayak tangga yang terus ditambah anak tangganya. Setiap faktor geopolitik, suku bunga, pembelian bank sentral menambah satu anak tangga baru. Hasilnya, harga emas naik setahap demi setahap sampai akhirnya mencapai rekor. Dan kalau anak tangga terus ditambah di 2026, wajar kalau banyak yang percaya harga bisa tembus 3 juta, bahkan 4 juta rupiah per gram. Intinya, rekor kenaikan emas di 2025 bukan akhir cerita, tapi awal dari tren panjang. Selama dunia masih penuh ketidakpastian, emas akan tetap jadi pilihan utama. Dan buat yang jeli membaca arah, 2026 bisa jadi tahun emas benar-benar bersinar lebih terang lagi. Bagian 6. Faktor kelima. Emas sebagai aset safe haven. Sekarang kita bicara kenapa emas selalu jadi pilihan terakhir ketika semua aset lain goyah. Ketika pasar saham naik turun tajam, kripto bergerak liar tanpa arah, dan obligasi kehilangan daya tarik, emas selalu muncul sebagai pilihan yang paling rasional. Investor retail maupun institusi tahu satu hal, emas bukan sekedar logam, tapi benteng terakhir yang bisa diandalkan ketika semua aset lain terasa rapuh. Bayangkan kondisi pasar kripto di 2025. Harga bisa melonjak ratusan persen dalam hitungan minggu, lalu jatuh lebih dalam dari titik awal. Saham pun tidak kalah menegangkan, terombang-ambing oleh berita geopolitik, kebijakan moneter, dan sentimen investor yang berubah cepat. Di tengah volatilitas itu, emas justru bergerak dengan ritme yang lebih stabil. Bukan berarti emas tidak pernah turun, tapi pergerakannya jauh lebih bisa diprediksi dan tren jangka panjangnya tetap mengarah ke atas. Alasannya jelas, emas punya sifat yang tidak dimiliki saham atau kripto. Dia aset fisik, terbatas jumlahnya, dan diakui nilainya lintas negara. Tidak ada resiko bangkrut seperti perusahaan, tidak ada ancaman hilang seperti token digital yang bisa lenyap karena regulasi atau teknologi. Emas berdiri di luar sistem keuangan modern, tapi justru karena itu dia dipercaya. Contoh nyata bisa dilihat dari perilaku investor besar. Saat pasar saham global jatuh karena ketegangan geopolitik, dana institusi mengalir ke emas. Ketika kripto dihantam regulasi ketat, investor retail pun beralih ke emas batangan atau perhiasan sebagai pegangan. Polanya konsisten. Setiap kali ketidakpastian meningkat, permintaan emas ikut naik. Bahkan, bank sentral pun ikut menimbun emas, menambah lapisan permintaan yang membuat harga semakin kokoh. Analoginya, emas itu seperti rumah tua yang kokoh. Mungkin tidak modern, tidak punya fitur canggih, tapi ketika badai datang, orang tetap lari ke sana. Saham dan kripto bisa jadi apartemen mewah dengan fasilitas lengkap, tapi kalau listrik padam dan air mati, nilainya langsung runtuh. Emas tetap berdiri, sederhana tapi tahan lama. Dia bukan sekedar tempat tinggal, tapi perlindungan yang terbukti bisa bertahan melewati badai berkali-kali. Masalahnya banyak orang terlambat sadar. Mereka baru lari ke emas setelah krisis meledak ketika harga sudah tinggi. Padahal, fungsi emas sebagai safe haven justru paling efektif kalau dimiliki sebelum badai datang.
Investor yang sabar tahu emas bukan untuk spekulasi cepat, tapi untuk perlindungan jangka panjang. Mereka tidak menunggu panik baru membeli, tapi menyiapkan diri sejak awal. Ada juga dimensi psikologis yang jarang dibahas. Memegang emas memberi rasa tenang yang sulit digantikan aset lain. Investor merasa punya pegangan nyata, sesuatu yang bisa disentuh, bukan sekedar angka di layar. Rasa aman ini penting karena di dunia finansial, keputusan sering dipengaruhi emosi. Emas memberi keseimbangan, bukan sekedar nilai, tapi juga ketenangan batin. Jadi, kalau kamu mau tahu apakah emas masih relevan di 2026, jawabannya jelas. Selama pasar saham dan kripto masih penuh volatilitas, emas akan terus jadi benteng terakhir bagi siapapun yang ingin bertahan. Dan di tengah dunia yang makin sering goyah, punya benteng terakhir bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Bagian 7. Proyeksi harga emas 6 bulan ke depan. Apakah bisa sampai 4 juta rupiah per gram? Sekarang, kita masuk ke pertanyaan utama. Apakah harga emas bisa sampai 4 juta rupiah per gram dalam 6 bulan ke depan? Untuk menjawab ini, kita perlu lihat proyeksi dari berbagai lembaga keuangan global. Goldman Sachs memproyeksikan harga emas bisa mencapai 2,74 juta rupiah hingga 2,9 juta rupiah per gram di kuartal pertama 2026 dan bisa naik lagi ke 3,2 juta rupiah per gram di pertengahan tahun. HSBC lebih optimis dengan target 3,2 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah per gram pada semester pertama 2026. Sementara, analis dari Do Financial Futures memproyeksikan harga emas bisa mencapai 3,5 juta rupiah hingga 3,8 juta rupiah per gram jika kondisi geopolitik terus memburuk dan The Fed benar-benar memangkas suku bunga 2 kali seperti yang direncanakan. Sekarang kita bicara skenario optimis. Kalau semua faktor bergerak sesuai proyeksi, yaitu konflik geopolitik terus memanas, The Fed memangkas suku bunga lebih cepat dari ekspektasi, bank sentral terus borong emas, dan permintaan retail meningkat tajam, maka harga emas bisa menembus 4 juta rupiah per gram sebelum akhir Juli 2026. Ini bukan mustahil. Kalau kamu lihat kenaikan 70% di tahun 2025, kenaikan 30 hingga 50% lagi di 2026 adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Tapi kita juga harus realistis. Tidak semua skenario optimis akan terjadi persis seperti proyeksi. Ada beberapa resiko yang bisa memperlambat kenaikan harga emas. Pertama, kalau The Fed ternyata memutuskan untuk tidak memangkas suku bunga atau malah menaikkan suku bunga lagi karena inflasi yang masih tinggi, harga emas bisa terkoreksi turun sementara. Kedua, kalau kondisi geopolitik tiba-tiba mereda dan konflik internasional reda, permintaan emas sebagai safe haven bisa menurun. Ketiga, kalau dolar Amerika Serikat tiba-tiba menguat karena ekonomi AS pulih lebih cepat dari ekspektasi, harga emas dalam rupiah bisa stagnan, meskipun harga emas global tidak banyak berubah. Jadi, apakah harga emas bisa sampai 4 juta rupiah per gram dalam 6 bulan ke depan? Jawabannya tergantung pada 3 skenario. Skenario moderat, harga emas naik bertahap mencapai 2,9 juta rupiah hingga 3,2 juta rupiah per gram pada Juni atau Juli 2026. Ini adalah skenario paling realistis berdasarkan proyeksi mayoritas analis. Skenario optimis, harga emas menembus 3,5 juta rupiah hingga 3,8 juta rupiah per gram jika semua faktor pendorong bekerja maksimal. Skenario sangat optimis, harga emas bisa mencapai 4 juta rupiah per gram jika terjadi guncangan besar seperti krisis keuangan global baru, eskalasi perang di beberapa kawasan sekaligus, atau kebijakan moneter ekstrim dari The Fed. Berdasarkan data dan analisis yang ada, skenario paling mungkin adalah harga emas akan berada di kisaran 3 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah per gram dalam 6 bulan ke depan. Apakah bisa sampai 4 juta rupiah? Bisa, tapi butuh kombinasi faktor ekstrim yang terjadi bersamaan. Namun satu hal yang pasti,
tren jangka panjang emas masih bullish dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah dalam waktu dekat. Bagian 8. Strategi investasi emas di 2026, apa yang harus kamu lakukan? Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan dengan informasi ini? Apakah kamu harus langsung borong emas sekarang atau tunggu harga turun dulu? Ini pertanyaan yang paling sering muncul dan jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Strategi pertama adalah dollar cost averaging atau beli bertahap. Jangan tunggu harga turun, karena kamu tidak tahu kapan harga akan turun dan seberapa dalam penurunannya. Yang lebih bijak adalah beli secara rutin setiap bulan dengan nominal yang sama. Misalnya kamu alokasikan 500.000 atau 1 juta rupiah setiap bulan untuk beli emas. Dengan cara ini, kamu dapat harga rata-rata yang lebih baik dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi jangka pendek. Strategi kedua adalah diversifikasi instrumen. Jangan cuma beli emas batangan fisik. Kamu bisa kombinasikan dengan emas digital seperti tabungan emas di aplikasi seperti Pegadaian Digital, Tokopedia Emas, atau aplikasi investasi lainnya. Emas fisik memberi rasa aman karena kamu bisa pegang langsung, tapi emas digital memberi likuiditas tinggi karena kamu bisa jual kapan saja tanpa harus datang ke toko fisik. Strategi ketiga adalah tetapkan target profit dan stop loss. Jangan serakah. Kalau kamu beli emas di harga 2,57 juta rupiah per gram dan targetmu adalah untung 20%, maka jual sebagian ketika harga mencapai 3,08 juta rupiah per gram. Kamu tidak perlu jual semua, tapi minimal ambil keuntungan sebagian untuk amankan modal. Sisanya bisa kamu hold untuk jangka panjang. Strategi keempat adalah pantau indikator utama. Kamu harus rajin ikuti perkembangan 3 hal. Pertama, berita geopolitik terutama yang melibatkan negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Kedua, kebijakan suku bunga The Fed karena ini sangat berpengaruh langsung ke harga emas. Ketiga, data pembelian emas oleh bank sentral yang biasanya dirilis setiap bulan oleh World Gold Council. Strategi kelima adalah jangan panik saat harga turun sementara. Harga emas tidak akan naik terus setiap hari. Pasti ada koreksi di tengah jalan. Yang penting adalah kamu punya keyakinan pada tren jangka panjang. Kalau semua data dan faktor pendukung masih menunjukkan tren bullish, penurunan jangka pendek justru bisa jadi kesempatan beli lebih murah. Strategi keenam adalah alokasikan maksimal 20 hingga 30% dari total portofolio investasimu ke emas. Jangan all in. Emas memang aset safe haven, tapi bukan berarti kamu harus taruh semua uang di sana. Kamu tetap perlu diversifikasi ke saham, reksadana, atau instrumen lain supaya resikonya tersebar. Yang terakhir dan paling penting, investasi emas adalah untuk jangka menengah hingga panjang. Jangan berharap untung cepat dalam hitungan minggu atau bulan. Kalau kamu beli emas hari ini dan hold minimal 6 bulan hingga 1 tahun, peluang untungnya jauh lebih besar. Kesabaran adalah kunci utama dalam investasi emas.